Oh, logatnya. Orang apa? Orang apa, Bunda? Bunda orang apa? Orang surga saya. Enggak. Maksudnya tadi ngomong ma itu. Saya orang surga. Saya bukan. di NTT, lahir. Oh, NTT berarti logatnya. NTT. Enggak, Bunda Iya, tadi ngomong Maria. Bunda ngomong Maria. Jadi mungkin terbawa logat gitu. Iya, jadi ya itu Maria itu kan pakainya kan bisa lihat sendiri kan patung-patung Maria di mana, gambar-gambar Maria di mana. Nah, kalau orang-orang di Eropa sana itu pakainya hijab, bukan kerudung, tapi disebutnya kerudung. Mungkin yang di Islam bilangnya hijab, tapi di Kristennya bilangnya kerudung. Cuman modelnya sama, cuman cara penyebutnya yang berbeda. Gitu, Kakak. Yang dipakai Bunda Maria itu kerudung, Bunda. Bunda Maria itu nggak seperti ini. Yang dipakai dia itu kain ditaruh di kepalanya, itu ya kerudung. Bunda Maria pakai gitu kerudung, kain di atas kepalanya udah cuman ditutup gitu. Iya, itu betul. Nah, sementara yang kalian pakai itu jilbab. Coba nanti dilihat lagi gambar-gambarnya. Oke, ya. Saya tahu. Bunda Maria itu pakai yang ada di patung kan? Dia patung yang gambar anaknya yang lagi diiniin. Itu kerudung. Kerudung. Oke, aku bacakan dulu definisi 1 Korintus 11 ayat 6. Itu aku baca dulu definisi jilbab dengan hijab ya. Enggak, jilbab sama hijab sama kerudung. Jilbab sama hijab sama kerudung, kerudung yang beda. Ya. Kalau jilbab itu adalah kerudung yang lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Gitu. Itu coba kerudungnya itu definisi KBBI-nya ya. Artinya jilbab itu menutupi kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Itu jilbab ya. Aku cari coba kerudungnya. Lanjut. Assalamualaikum Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, mungkin Gurunda tidak asing lagi dengan PSBN dan Lupina ini Kristen juga nih, Bang. Lanjut Gurundaku. Sedangkan kerudung sebentar Pak Laiku Juma ya. Sedangkan kerudung adalah kain penutup kepala perempuan yang menutupi bagian atas kepala dan rambut ya. Nah, itu Bunda Maria pakai. Kalau hijab itu sampai leher ya. Itu yang dipakai Bunda Maria itu kerudung. Beda kan? Kalau kerudung itu adalah penutup kepala yang menutupi bagian atas kepala dan rambut. Itu yang dipakai Bunda Maria, kerudung. Beda bener. Kalau hijab kami yang pakai. Itu hijab yang dipakai itu hijab. Hijab muslim yang pakai. Kalau kerudung ya Bunda Maria pakai kerudung hanya menutup rambutnya. Iya, ada patungnya banyak. Oke, Bang Juma mungkin bisa ini, Bang. Silakan, Bang. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang fenomena belakangan ini ya di teman-teman Kristen kita khususnya perempuannya itu banyak mempraktekkan ajaran Paulus. Ya, kita maklumi itu karena itu perintah. Memang dijelaskan bahwasanya ada hal yang dipahamkan kemudian, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dengan maksud baik maupun tidak maksud baik gitu bahasanya. Filipi 1:18 itu, Bang. Di situ bahasa Yunaninya jelas. Jadi kita tidak bisa kita di dataran normatif Yunani aja Bang Juma, kita di dataran normatif aja diskusinya. Terlalu tinggi nanti tapi kejelimet. Propansis itu artinya mengelabui. Filipi berapa tadi? Ya, Filipi 1:18. Iya. Jadi ini yang diperhatikan Paulus memang, dan sekarang dicoba untuk teman-teman perempuan khususnya ya. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Lanjut. Jadi propansis itu artinya mengelabui. Karena pada saat itu banyak orang memberitakan Yesus yang lain, sama seperti hari ini kan, menjelaskan Yesus adalah Isa Al-Masih, menjelaskan Yesus Tritunggal itu adalah Yesus yang lain. Jadi Rasul Paulus sedang mengcounter itu pada waktu itu. Laiku Juma. Iya, jadi ceritanya gini loh Pak, Bang. Kalau teman-teman wanita kita yang Kristen ini berlomba-lomba menggunakan hijab,
Sebenarnya tudung itu ya sama seperti ketika orang menggunakan payung, ya menudungi diri dari matahari atau menudungi diri dari hujan, itu tudung. Beda dengan hijab. Kalau hijab yang diperhatikan saudara-saudara kita Mikana, terus Ibu Luvina. Lain cuma kalau kira-kira semua wanita di Indonesia pakai, apa bahayanya buat Muslim? Silakan. Coba aku bertanya. Itu syariat, Bung. Itu syariat. Menggunakan hijab itu sudah memperhatikan ajaran Paulus, mengelabui. Itu sebenarnya poinnya, karena tidak ada perintah. Itulah hebatnya agama Kristen, melakukan sesuatu tidak ada perintah, meninggalkan sesuatu yang ada perintah. Itu kalau Yahudi ada perintah mereka tidak lakukan. Kalau Kristen tidak ada perintah mereka lakukan. Contoh misalnya pakai hijab kayak gini, mana ada perintahnya? Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 1 ya, 1 Korintus 11 ya kalau saya tidak salah, memang ada perintah di sana. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. 1 Iya. Korintus 11. Maka perintahnya itu menggunting, bukan perintahnya menudungi. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, maka rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kalau merasa dengan rambut digunting itu adalah hina, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Baru wajib menudung. Lain cuma sebelum kita lebih jauh, buat kami gini ya, udah pernah pun ku bilang ke kau waktu itu bahwa Paulus itu adalah, terlepas Anda yakin tidak, Paulus itu adalah nabi besar buat kami Kristen. Oh iya, memang. Karena dikonfirmasi seorang Petrus, saya bacakan ayatnya 2 Petrus 3:15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus dikonfirmasi kerasulan Paulus oleh Petrus. Saudara-saudara kita yang kekasih telah menulis kepada menurut hikmat dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Artinya gini lah, marilah kita sepakat, tidak ada lagi gugatan tentang kerasulan yang dipercaya Kristen. Kalau saya begitu, kalau nanti Anda giring narasi bahwa Paulus itu tidak legitimate menjadi rasulnya Kristen, ini menimbulkan saya paham, gitu, saya paham, Pastor Ben, paham sekali bahwa Paulus itu adalah nabi besar oleh orang Kristen, tapi oleh orang Kristen. Rasul bukan dia nabi, Bang. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Saulus itu masuk dalam deretan nabi ya. Jadi 1 Korintus berapa, brother? Kisah para Rasul 13 nomor 1. Kisah 13. Beliau itu adalah nabi. Nah, kalau dia bukan nabi, dari mana kitab yang diambil setebal itu 14 kitab? Ilmunya dari mana kalau dia bukan nabi? Dapat dari mana ilmu itu kira-kira? Kalau bukan nabi dia. Dan ya, silakan Anda baca ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simon disebut Negor, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama-sama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ini apakah Saulus yang dimaksud Paulus ya? Saya nanti akan lihat dulu. Apakah karena Saulus itu adalah orang yang diambil oleh Barnabas menuju ke Antioquia. Nah, pengikut Saulus lah yang pertama disebut dengan Kristen gitu, Bang. Jadi kalau misalnya Pastor Ben mengatakan Paulus itu adalah nabi besar, Rasul. Aku bilang rasul. Tentang kenabiannya aku cari dulu nanti ya. Dia nabi, Bang. Bagaimana dia bisa menuliskan sebuah karya kalau dia bukan nabi? Nabi itu yang mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham. Nanti setelah ilham yang didapatkan itu diperintahkan untuk diajarkan ke orang lain, baru disebut rasul, karena diutus dia. Kalau nabi itu tidak diutus. Nabi Tuhan menyatakan diri kepada nabi untuk nabi tersebut, untuk dia seperti Elisa. Kemudian itu untuk dia. Tapi kalau dia sudah dapat perintah, apa yang disampaikan Tuhan kepada dia itu agar disampaikan ke orang lain, disebut rasul. Rasul itu artinya utusan. Nah, ini Paulus kita nggak ngerti utusan siapa, karena Yesus tidak pernah mengutus dirinya.
Yesus Itu tidak pernah jelas. mengutus lah. Jadi terlepas nanti kita definisi nabi dan rasul nggak usah kita pertajam di sana, karena Petrus juga ngakui tentang kekristenan ya. Petrus itu adalah murid Oke. Rasul Yesus ya. 1 Petrus sampai Oke. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, karena nama Allah kami adalah Kristus. Di sini Paulus juga mengutip tentang yang namanya Kristen ya, bukan cuma Paulus ya. Karena memang di Antioquia lah pertama sekali mereka disebut Kristen. Itu kisah 11:26 itu maksud Anda kan? Ya. Oke, lanjut. satu hal yang perlu Pastor Ben pahami. Adanya jurang pemisah antara ajaran Yesus dengan Kristen. Itu dulu poinnya. Para murid setelah Yesus terangkat itu habis dianiaya oleh Paulus. Jadi bagaimana mungkin kemudian Petrus muncul di tengah-tengah mereka sementara orang-orang ini sudah teraniaya? Itu satu. Yang kedua, Paulus sendiri dengan mulutnya mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Nomor 14, Petrus ditegur oleh Paulus bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Yang ketiga, Yesus sendiri berpesan kepada Petrus, jangan engkau ke bangsa lain. Paulus mengatakan dia hanya untuk sunat. Jadi Mbak, kita mana ini? Kita bikin tema dulu. Jadi nanti kita bahas ini, Iya. bahas. Jadi Boleh, yang kepala boleh. nanti. Silakan, Bikin tema silakan lah, Anda. host, bikin Silakan tema. pilih Itu tema yang akan- paling pastor kuasai, silakan. Mau Ya. tema apa? Ini aja lah, ketuhanan Yesus saja lah sudah. Oke, ketuhanan Yesus ya. Oke. Oke, Iya. oke. Jadi Apakah Yesus itu Tuhan gitu ya? ya, oke. Iya. Aku narasikan ya. Saudari Luvina ya, saya berapa kali minta di tempat saudari, tidak mau dinaikkan ya. Alhamdulillah Anda di sini, tolong jangan kemana-mana ya. Kalau bisa pesan saya lepaskan itu hijab, pakai tudung aja. Bang, itu Tudung tahu itu nggak bang? Makanya ini ada Bunda Luvina, ada Pak Pesben. Aku habis bertapa di Gunung Bintan bang, makanya naik orang ini bang. Kau ini tuh asik kita ya. Enggak, Asik sayang. kita tetap Bunda, ya. Bunda Ya. siapa blokir? Tadi kan bahas tentang hijab, makanya saya juga naik. Kenapa Pak PSBN kan tidak pernah pakai hijab, jadi mungkin Nggak Ya, apa-apa hijab. juga Bunda, gini nggak apa-apa. Hijab dengan tudung itu beda ya. Tudung. Kalau Anda ingin Sekarang tudung, ku tanya gunakan jujur dulu, payung. Kau Lai Juma, Siap. kalau aku pakai peci keberatan nggak saudara Muslim? Oh tidak, karena itu tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk pakai peci. Biasa aku pakai peci loh. Aku besok pakai Ya peci. silakan pakai Oke ya, peci, teman-teman pakai dengar ya, blangkon, ada- silakan. Ya, ada Adam 39 mata memandang. Mau Besok pakai aku mukena nggak? Mau pakai mukena nggak? Nggak Tapi ya? kalau Agak- dibilang hijab itu perintah di Islam. Kalau mau Oke, pakai oke. tudung, ya silakan pakai payung. Payung juga tudung. Atap rumah Anda pakai tudung kepala juga Haleluya. bisa. Iya. Kalau pakai kopiah Bang Juma. Kopiah itu nasional, Bang. Kopiah itu nasional. Ada perintah Nggak dalam apa-apa ya. Al-Quran. Yes. Oke, jadi ini Gurunda Juma ya, laiku ini asik kok kalau aku diskusi dengan dia, dengan Iya. yang lain. Yang penting aku tidak diskusi dengan Tritum. Pasti entah kemana-mana. Iya, tadi Pasti dia nggak bilang nyambung, nggak nyambung. Karena Tritum Iya. itu menista ketuhanan Kristen itu sendiri ya. Ingat ya itu. Jadi sekali Oke, lagi baik, aku bilang Pak. sama- Kita masuk bukan tema. ingin menjilat ini, bukan ingin menjilat ya, seperti kiamat itu tidak representatif Kristen ya. Penghujatan dari mulutnya saya demikian tuh. Ya, oke lanjut. Baik. Tudung itu oh Tritung itu kenapa ya bro? Ya Tuhan itu Tritunggal. satu dibilang tiga dibilang satu, dapat dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan. Giliran Salah, kita bro. bilang nggak dapat Salah. dipisahkan. Dengar dulu, nggak dapat dipisahkan. Waktu Yesus disalib, apakah Bapak ikut disalib? Enggak, katanya. kan, Salah yang bro. kepala obat. Jadi Jawabannya gimana? itu adalah makan 3 ngaku 1. Kau Ya, niru bener. aku, kau di situ makan gorengan 3 ngaku 1 itu framing saya itu. Oh, oke. Ya. Lanjutkan Bang Juma. Oke, kita masuk tema tentang Iya. Oke, apa tadi? aku dong awali ya. narasi Saya dulu. buka Ya, dulu silakan. dong. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa Ikhwan Villa di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini akan diskusi kembali bersama teman kita PS Ben ditemani juga kabur dia. Terus kemudian dengan Gurunda Juma. Topik kali ini adalah konsep ketuhanan. Apa itu konsep ketuhanan? Mengenal siapa sih Tuhan pencipta.
itu siapa Tuhan yang disembah itu. Kira-kira begitu topiknya. Untuk pertama, untuk opening statement silakan Bro PSBN. Oke, sip ya. Aku pertama ya. Berapa menit itu aku cantik? Puasnya aja, nggak usah terlalu formal lah. Iya, 3 menit aja. Nggak Oke, usah. yang pertama narasi Lanjut. Enggak, saya. tiktokan Yang aja lah pertama. bang, tiktokan. Aku nggak mantau juga, tiktokan aja. Oke, lebih asik lah ya. Lanjut. Ya. Oke. Kawan-kawan, Tuhannya Kristen harusnya Tuhannya Israel. Tuhannya Israel harusnya Tuhan Kristen. Karena Israel katakan Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Ehad itu hanya satu. Tidak kesatuan, tidak menjadi satu, tidak unity ya. Itu nanti dikonfirmasi sama Yesus. Itu ulangan 6 ayat yang keempat ya, ayat yang udah biasa. Itu nanti dikonfirmasi sama Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Ya, dikatakan begini, Markus 12 ayat 29. Yesus mengkonfirmasi Tuhan itu Esa. Padanan kata Ehad adalah Esa. Dikatakan 29 sampai 32 ya. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu, bukan, ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita itu, Elohim itu Ehad. Padanan kata Esa di sini, Ehad itu padanan kata. Di ayat 32 dikatakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah saudara-saudaraku, tentang di mana Yod He Vav He berkenosis menjadi manusia, itu jelas ditulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dikatakan begini, dipakai kata definite artikel hologos ya, dikatakan Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, aku baca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa adalah gelar Allah yang berkenosis, itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang lain dari sini adalah 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Ya, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Tentang kenosis ini, inkarnasi adalah suatu rahasia yang agung. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, ditulis dengan kata sarki. Padanan kata sarki ini adalah inkarnasi, inkarneo. Roh menjadi makhluk, makhluk menjadi roh. Dibenarkan di dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa mengenal Allah yang dipercayai dalam dunia. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang 11 itu jelas bahwa Allah yang adalah roh itu dikatakan di dalam Yohanes 4:24 dan 2 Korintus 3:17 adalah roh itu menjadi manusia. Dikatakan begini di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saya konfirmasi dengan tegas bahwa Yesus adalah kenosis. Arti definisi kenosis adalah Kores mute. kenosis adalah pengosongan diri. Ketika dia berkenosis mengosongkan diri, dia inkarnasi. Ya, inkarnasi itu adalah tadi definisi saya udah katakan, roh menjadi makhluk, roh menjadi manusia, roh menjadi nyata. Itu definisi KBBI. Jadi aku percaya bahwa Tuhan Kristen sama dengan Tuhan Israel, hanya satu saja yang datang berkenosis menjadi manusia, namanya Yesus. Sebab nama itulah nama di atas segala nama, yang ada di langit, di bumi dan yang di bawah bumi bertekuk lutut di dalam nama itu. Filipi 2 ayat yang ke-10. Demikian dulu pengantar dari saya, silakan. Silakan Bang Jumah. Oke, baik. Baik, jadi ini jelas sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Iya. Jadi dari penjelasan saudara kita ya, Pastor Ben, inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran ya. Laqad kafaral ladina qalu, maka menutup dirilah orang-orang terhadap kebenaran yang mengatakan bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu. Ada yang noise. Kores. Di mute aja, Bun. Kores Mute gak langsung bisa, aja. dia di sini cuma bisa turunkan. Kores dah turun. Enggak, Galak amat lah itu. enggak bisa diniku mute dia. Oh gitu. Lanjut. Lanjut Bang. Iya. Jadi ketika diterangkan seperti itu di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang kemudian menyembah manusia Yesus dengan mengatakan bahwa itu adalah
Tuhan yang berkenosis menjadi manusia. Al-Quran menjelaskan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyukhlikal masiha ibnu Maryam. Padahal sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi bebas-bebas saja kapan saja dia mau mematikan Isa atau Yesus. Itu poin. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 32:39, jelas sekali dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Sedangkan Yesus jelas di dalam penggambaran Bible, dia dihidupkan, dia dimatikan. Nah, ini menjadi gambaran yang sangat jelas kebenarannya terhadap Al-Quran. Jadi silakan saja saudara-saudara pendeta Pastor Ben mengatakan Tuhan kemudian menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi manusia. Tetapi Al-Quran datang kemudian meluruskan itu, bahwa orang-orang yang kemudian menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi ciptaan itu adalah orang kafir. Orang kafir itu apa? Orang yang ingkar terhadap pengajaran para nabi. Nah, apakah dengan mengakui Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu ingkar terhadap ajaran Yesus? Ya, ingkar terhadap ajaran Yesus, apalagi terhadap ajaran Islam. Jadi ketika saudara mengatakan Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen itu sama, saya katakan itu keliru besar. Itu keliru besar. Tuhannya orang Yahudi tidak akan pernah menjadi bukan Tuhan, menjadi makhluk, apapun kedudukan makhluknya. Menjadi malaikat pun tidak bisa. Bahkan menjadi kembar aja Tuhannya Yahudi itu nggak bisa, apalagi menjadi ciptaan. Sedangkan Yesus itu adalah ciptaan. Apa buktinya ciptaan? Firman itu telah menjadi. Sesuatu yang menjadi itu pasti meninggalkan kodratnya. Nah, kodrat Yesus itu sendiri berasal dari firman. Apa itu firman? Mau kita larikan kepada logos juga boleh, mau kita larikan kepada rema juga boleh. Bahwasanya tidak ada yang bisa membenarkan dengan logika sehat Tuhan menjadi bukan Tuhan, Tuhan menjadi makhluk. Apa buktinya? Yesus bukan Tuhan, dia menjadi mayat, dia menjadi manusia. Bahkan diterangkan di dalam kitab saudara, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Berarti Yesus harus diimani sebagai manusia. Gak boleh tidak. Kalau kita tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, maka kita akan terjebak di dalam konsep yang dibangun oleh Yohanes. Kita adalah penyesat. Oleh karena itu, Yesus harus diimani sesuai dengan ajaran Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah manusia. Yesus mengaku dia adalah utusan Tuhan. Jadi kalau ada utusan Tuhan dituhankan, berarti ada manusia yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih Le Juma ya. Jadi nggak apa-apa, saling memahami, saling meyakini nanti dulu ya. Oke, narasi yang dibangun Le Juma membantah statement awal saya yang berkata bahwa Tuhan Israel bukanlah Tuhannya. Kan saya konsisten. Iya, Tuhannya Kristen adalah Tuhannya Israel. Si penciptaan, Alkitab tidak menjelaskan demikian, tetapi roh ya turun atas Maria. Ya, di dalam konteks Muslim pun, walau pribadi Maryam atau Maryam itu beda dengan Maria, karena timelinenya itu berbeda. Lebih duluan Isa masih 1600 tahun dibanding Yesus yang lahir pada abad yang pertama. Itu suatu kisah yang mirip tapi suatu cerita yang berbeda ya. Jadi saya beritahu ketika Yesus berkenosis menjadi manusia adalah berbeda dengan teofaninya. Di perjanjian lama, teofani itu dari dua kata, ya theos dengan panim. Ya, panim itu adalah wajah, theos itu adalah Allah. Allah menyatakan wajahnya di semak belukar, dengan tiang api, dengan tiang awan, dan dia juga memunculkan wajahnya dengan Yakub ketika Yakub bergumul, dan juga dengan Musa di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Di antara ketiga orang itu yang diceritakan, dua adalah malaikat, satu adalah Yod-Heh-Vav-He yang berteofani. Jadi jelas saya bantah ketika Yesus dikandung oleh Maria, tidak ada campur tangan hubungan sel telur dan sperma pria dan wanita. Ini yang saya bantah dari Jeki sendiri dan teman-teman terhitung akut lainnya. Dan itu juga yang aku bantah dengan Le Juma. Kehadiran Yod-Heh-Vav-He yang berkenosis dengan cara inkarnasi ke bumi ini adalah pure
itu adalah keajaiban. Ingat bahwa Maria itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, apapun yang mau Tuhan pakai dari ciptaannya, mau bagaimanapun Tuhan memakai ciptaannya, buat saya itu suatu hal yang tidak masalah. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 35, dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Jadi saya mau beritahu, Yesus adalah kenosis daripada Yod He Vav He yang disebut oleh orang Israel sebagai bapaknya. Sebabnya dikatakan di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-16 bahwa penyelamat, juru selamat mereka itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah Yod He Vav He berkenosis, sebabnya secara pitograf Yod He Vav He, Yod itu adalah tangan, He itu adalah lihat, Pap itu atau Waw itu adalah paku, He itu adalah tangan. Kalau dirangkai Yod He Vav He itu lihat paku, lihat tangan, itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus yang dibuka oleh anaknya Zakaria, Yohanes Pembaptis. Di dalam Yesaya 40 ayat yang kedua, dia katakan dia membuka jalan bagi Yod He Vav He. Demikian dulu sanggahan saya, silakan Le. Iya, jadi sah-sah saja ya, itu iman Kristen untuk mengklaim bahwa Tuhannya sama seperti Tuhannya orang Yahudi. Tapi seandainya saya orang Kristen, saya akan malu mengaku itu. Kenapa? Karena Tuhannya orang Kristen itu dalam wujud yang sesungguhnya itu tidak sama seperti makhluknya. Sementara Yesus, wujud yang sesungguhnya itu adalah sama seperti manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi posisi Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, apakah dia Tuhan, apakah dia manusia, manusia akan sama seperti Yesus. Jadi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Tuhan, maka teman-teman Kristen, manusia ini juga adalah Tuhan. Tapi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia, sebagaimana pengakuan Yesus itu sendiri, maka jelas Yesus adalah manusia. Ini yang perlu dipahami. Tapi kalau dipaksakan dia adalah Tuhan, ya sah, itu adalah iman teman Kristen. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Bahkan ketika Yesus disidang, apakah benar engkau adalah anak Tuhan? Apakah engkau adalah anak Allah, anak Theos? Yesus mengatakan apa? Engkau telah mengatakannya, akan tetapi anak manusia. Aduh, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Nah, sehingga ketika dikatakan bahwasanya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, dan dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu sama seperti kita, maka silakan Anda bercermin, apakah kita ini manusia atau kita ini Tuhan. Kalau kita ini Tuhan, maka Yesus Tuhan. Kalau Yesus manusia, berarti kita juga manusia. Kalau Yesus Tuhan, maka kita juga Tuhan. Kenapa? Karena kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Ini udah berapa kali saya ulang-ulang. Kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang menjadi manusia. Dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, lalu kemudian tadinya adalah dia Tuhan, sebagai manusia Tuhan hilang. Karena dia sudah datang sebagai apa? Bukan sebagai Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Berarti kodrat ketuhanan sudah nggak ada, karena dia telah menjadi manusia. Makanya di dalam Yohanes 5 nomor 26, sama seperti Bapa memiliki hidupnya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidupnya sendiri. Yesus menjadi manusia, ya itu hidupnya dia. Bapa tetap hidup sebagai Tuhan, kan? Makanya Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi yang berdiri sendiri, bukan satu pribadi. Di dalam Yohanes 8 nomor 16, nomor 17, 18, aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Berarti kalau Yesus tidak seorang diri, berarti Tuhan itu hanya satu, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Berarti yang mana yang Tuhan satu di sini?
Yesus atau Bapa? Ya Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku satu, dan Bapa yang bersaksi tentang diriku dua. Jadi kalau saudara Pastor Ben mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, ya ini keliru besar. Direnungkan lagi dan dipelajari lagi. Silakan. Oke, terima kasih kawan. Jadi hal yang mendasar perlu Anda ketahui bahwa bukan Allah yang meniru prototipenya manusia, tapi manusia yang meniru prototipenya Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Jadi di sini harus Anda tangkap ya, Leko Jumat teman-teman yang ada di bawah, dikatakan, berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini saya lebih memahami di dalam tafsirnya Mazmur 82 ayat yang pertama. Ini Allah sedang berbicara dalam dewan musyawarah Allah di surga, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya betul, manusia itu adalah diciptakan menurut gambarnya dia. Jadi kalau Allah Jumat tadi bilang apakah manusia menjadi seperti Yesus? Iya, karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Sebabnya manusia ini adalah makhluk immortality juga, makhluk abadi. Tubuh kita bisa jadi bangkai, ya, tetapi roh kita immortality. Bagi Anda yang percaya Tuhan dan selamat, langsung masuk surga ketika Anda mati. Tapi bagi Anda yang menolaknya sebagai Tuhan dan selamatmu, engkau langsung masuk api neraka. Seperti yang saya katakan, yang mati di sebelahnya di atas kayu salib, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Itu mantap sekali. Jadi ini harus saya jelaskan. Jadi Kristen menjadi seperti Yesus, apakah Yesus menjadi Kristen? Buat saya jawabannya di situ. Lalu yang kedua, aku bantah di mana Juma katakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Tidak. Dia tidak seperti manusia biasa, karena dia adalah pencipta. Jelas dikatakan Yohanes 1 yang ketiga, di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Dan saya memberitahu bahwa Yesus itu ketika dia hadir di bumi ini, dia bukan hasil hubungan biologis pria dan wanita. Kalau memang harus dipaksakan seperti narasi-narasi terhitung yang lain dengan narasi Lejuma pada saat ini, saya mau katakan haruslah dipaksakan bahwa Maria dan Yesus harus bersetubuh, atau seperti narasi seorang apologet namanya J.K. Sembiring, ada benih ilahi. Buat saya itu semua omong kosong, itu semua halusinasi yang dibuat-buat. Alkitab katakan Yesus lahir oleh karena Roh Kudus tanpa hubungan biologis pria dan wanita. Lalu yang kedua, tubuh itu berbeda dengan tubuh kita, bisa berjalan di atas air. Tubuh itu bisa membangkitkan orang mati yang 4 hari 4 malam mati. Tubuh itu bisa memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang makan. Dan tubuh itu juga setelah mati dia bangkit lagi. Dan tubuh itu juga yang bangkit, bukan tubuh yang lain. Dan tubuh tidak menjadi bangkai. Jadi tubuh kenosis Yod-Heh-Vav yang jadi manusia itu adalah tubuh ajaib. Saya dapat melihat ketika dia sebelum disalib, setelah disalib, sama mulianya tubuh itu. Cuma karena dia membatasi keberadaannya yang transenden. Kenapa harus dia batasi? Supaya rahim bumi bisa memuat, dan apalagi rahimnya Maria. Dia perlu berkenosis, Leko. Anda yakin tentang itu, ya itu hak Anda. Tetapi pahami, begitulah narasi saya untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan Israel yang dipercaya Kristen berkenosis menjadi manusia. Dia adalah Tuhan itu. Makanya dikatakan arti pitograf daripada Yod-Heh-Vav itu adalah lihat tangan, lihat tangan, lihat paku dan lihat. Artinya lihat, paku, lihat, tangan itu jelas sekali terkonfirmasi. Makanya disebut namanya Ehye, Aser, Ehe. Aku adalah aku. Pada dan kata itu dipakai ego, emi. Itu Yesus kutip di dalam makna yang berbeda dari kata haya, yang ada. Begitu dulu sanggahan dari saya. Silakan Leo. Oke, baik. Jadi ya saya katakan sah-sah saja itu iman saudara. Sayang sekali iman saudara itu bertentangan dengan kitab saudara sendiri, ya. Bertentangan juga dengan kesaksian Yesus. Apa yang saudara sampaikan, Pastor Ben. Iya, Pastor Ben. Itu tidak selaras dengan data yang ada di dalam kitab saudara. Bertentangan juga dengan kesaksian Yesus.
Di dalam kesaksian Yesus, ini syahadatnya dia. Syahadat itu persaksian tentang Yesus ini siapa menurut Yesus. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Nah, kalau Yohanes saja kesaksiannya tentang Yesus masih kalah dari kesaksian Yesus, apalagi kesaksian seorang pastor aja. Yaitu segala pekerjaan yang Anda katakan tadi, atas air, membangkitkan orang mati. Kalau pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa aku adalah Bapa itu sendiri. Salah. Bahwa aku adalah utusan Bapa. Hati-hati lagi. Berarti Anda mengatakan dia jalan di atas air, mayatnya tidak busuk, dia membangkitkan orang mati. Menurut Yesus, semua itu adalah pekerjaan yang diberikan kepadanya sebagai saksi bahwa dia adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan, bukan utusan setan. Bahkan kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel. Tapi ini memang seruannya untuk orang Israel sih, bukan untuk orang Kristen. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Yang melakukan adalah Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan melakukan tanda-tanda, karena Tuhan itu kemudian tidak mungkin nusul di atas muka bumi, maka dia mewakilkan kepada salah satu makhluknya bernama Yesus, salah satu ciptaannya, untuk melakukan tanda-tanda mukjizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Tapi nilai ini bergeser ketika sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Nilai perantara ini berubah menjadi Tuhan itu sendiri dengan berbagai macam siasat yang dilakukan. Nah, itulah yang saya katakan tadi dalam kitab saudara, bahwa bagaimanapun juga Yesus disampaikan, diberitakan dengan maksud yang mengelabui atau jujur, aku tetap bersuka cita. Inilah yang sedang Anda lakukan. Kemudian di dalam kitab saudara sendiri mematahkan apa yang Anda imani itu, bahwa Yesus itu adalah Bapa yang berkenosis menjadi manusia. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus, yaitu manusia Yesus. Manusia Yesus itu esa. Mudah-mudahan Anda paham tentang esa ini. Yesus itu esa. Dalam keadaannya, dalam hakikatnya, dia adalah manusia yang esa. Ini dalam keadaan yang sesungguhnya. Kemudian di situ Allah juga itu esa. Dia berada pada posisi keberadaannya esa. Ada dua esa. 1 Timotius 2 nomor 5. Allah esa, Yesus juga esa. Sesuatu yang esa dengan sesuatu yang esa tidak mungkin kemudian bisa disatukan. Kalau disatukan bukan esa lagi namanya. Coba Anda lihat, teliti dengan baik. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus. Di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan antropos. Antropos itu manusia. Manusia Yesus itu esa. Tidak ada campuran ilahi berarti, karena dia esa sebagai manusia. Nggak ada campuran hewan, nggak ada campuran tumbuhan, nggak ada campuran malaikat, nggak ada campuran ilahi, karena dia berdiri sendiri. Dia esa. Itu poin. Kemudian 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu terjadikan, dan karena dia kita hidup. Jadi masing-masing mereka ini adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Yesus berdiri sebagai Tuhan, Bapa berdiri sebagai Tuhan. Nah, ini terakhir dari saya. Tolong direnungkan baik-baik. 1 Timotius 6 nomor 16. Terakhir. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat yang kuasa yang kekal. Siapa yang diceritakan oleh Paulus ini? Apakah Yesus? Bukan. Tetapi dialah Allah, yang kemudian orang Yahudi sebut dengan sebutan Bapa. Tidak terhampiri, tidak terlihat,
tidak tersengat oleh maut, satu-satunya yang tidak pernah yang tidak takluk kepada maut. Sedangkan Yesus terhampiri, mati, dan juga kemudian dia adalah seorang manusia. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Pastor Ben. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum buat semua teman-teman yang ada di sini. Oh, ada Erben di sini. Aku bersilang pendapat dengan dia ya. Oke, teman-teman, yang pertama, bertobatlah oneness. Lebih mantap Juma daripada oneness memahami Alkitab. Juma kaulah lebih layak jadi pendeta daripada Pastor Ben. Pastor Ben, bertobatlah kau Pastor Ben. Juma kau sadatkan sebentar di share nilai Juma. Waduh, diam dulu, Pak. penjelasan Juma lebih bagus daripada Pastor Ben tentang Alkitab. Waduh, Pastor Ben memalukan kau Pastor Ben. Penyembah tiga Tuhan. Aduh, Pastor Ben, aku sedih kali melihat kau. Aduh, Pastor Ben, kau sudah pecat sinode kau. Iya, udah ada sinode baru. Jangan ganggu, Iya. Supaya teman-teman Muslim tahu, Pastor Ben ini bukan Kristen. Jadi dia tidak mewakili Kristen karena dia pun sudah dipecat dari sinode. Mohon maaf kalau saya ngomong begini supaya kalian jangan berpikir bahwa Pastor Ben ini Kristen. Bukan Kristen. Ini roh inkuisisi ini bangkit lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya tegas host. Denom saya sekarang dengan RB gereja Ji. santai aja. Mute dulu, Aku diturunkan aja nggak apa-apa kok. Aku hanya menegaskan itu. Ini Pastor Ben. Kabur kau makan gorengan 3 ngaku 1 kau dengan denomku sekarang GPSD Gereja Pantai Costa Serikat di Indonesia. Penyembah 3 Tuhan, bertobat kau. Cuma itu disyaratkan aja sebentar itu. Sama dengan si Edi Rion, dengan si Justin, dia bilang itu cuma imam. Jadi itu boleh disadatkan tuh. Boleh dikit lagi dijorokin. Tapi ujung-ujungnya Pastor Ben, ujung-ujungnya Yesus itu Tuhan juga kan bagi mereka? Iya, Bapak juga kalau nanti berhadapan sama Jumat dia bilang Yesus Bapak, tapi sama saya ini makan gorengan. Justru ya kalau saya sih lebih mending Pastor Ben yang kemudian tidak abu-abu gitu, sekaligus mengatakan Yesus itu lebih bagus. Yesus itu mantap. Yesus daripada mengatakan Yesus. Iya. Daripada mengatakan 3, betul. Ya, lanjut. Memalukan kamu itu Erben, dengar itu tulangku cuma ngomong begitu. Buat kami Jesus only. Yesus, Tuhan itu Esa, salam keesan Allah, salam keesan gereja. Kok Tuhanmu ciptaan Yunani sih? Oke, aku lanjutkan ya. Udah di mana jadi kacau balau jadi pikir. Yang pertama, tadi di awal aku bangun kerangka berpikir narasi di dalam pola kekristenan itu adalah ada komparasi lah ya. Sorry, ini harus kita bikin supaya on the track-nya jalan. Yang pertama, Tuhan Kristen dan Islam itu berbeda. Itu harus jelas. Ya, Tuhan Kristen roh, Tuhan Muslim kan jat. Lalu yang kedua, Alkitab kita berbeda, Quran dan Bible. Lalu Isa Al-Masih dan Yesus berbeda. Itu harus kita bangun kerangka itu. Lalu yang keempat, selalu saya ingatkan, aku harus yakin Islam yang ada di sini lebih memahami Islam dari aku. Kalau aku lebih memahami Islam dari Anda, aku udah pasti Islam. Dan sebaliknya, begitu berpikirnya. Oke. Tadi ketika Anda memakai 1 Timotius 2 ayat yang kelima, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Jadi buat saya, gugur dengan keimanan sendiri. Kata Esa itu ya satu saja, Ehad. Tidak ada 2 Ehad, tidak ada 3 Ehad, hanya satu saja, only one, nobody on forever and ever, in Jesus name. Itu yang kami percayai. Itu terus on the track saya bertolak dari Ulangan 6 ayat yang keempat, Markus pasal 12 ayat 29 30. Itu jelas sekali buat kami. Kami tidak ambigu di situ. Bahwa Tuhan yang kami percayai bukanlah Tuhan ciptaan Allahnya Yunani oleh paganisme Tertullianus, Romawi yang diciptakan nanti dengan Theophilus dan Athanasius dan sebagainya. Patut diduga seperti, dan juga bukan Tuhan Yesus ciptaan Arab. Sorry, saya katakan Yesus kami adalah yang datang dari Israel, soresnya itu Israel. Ya, ibu teologi kami adalah Israel, itu jelas. Jadi kalau bukan Yesus yang datang dari Israel diceritakan, itu adalah Yesus yang lain sesuai dengan Galatia pasal yang pertama ayat yang kemudian. Oke, tadi aku kutip 1 Efesus 1 ayat 17. Ini cantik sekali. Tadi kutip 1 Korintus 6 yang ke-8 itu ya. Kalau Efesus 1 ayat 17 dikatakan begini. Iya. Efesus 1 ayat 17 dikatakan,
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Koma. Di sini Paulus menjelaskan Yesus itu Bapa, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau Anda tidak pernah dilahirkan kembali seperti Nikodemus, Anda tidak akan pernah melihat Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Bapa. Anda perlu bertobat seperti Nikodemus, seperti dikatakan, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Makanya terhitung akut di bawah, bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sungguh-sungguh, jangan seperti Nikodemus. Nikodemus itu profesor, memahami, guru. Jadi itu harus jelas sekali. Jadi ini tambahan dari saya dulu lagi Juma. Jadi bahwa saya percaya Yesus itu adalah Tuhan yang berkenosis jadi manusia. Ayat-ayat jelas itu tadi ya. 1 Timotius 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 14, Lukas 2 ayat yang ke-11. Itu jelas sekali. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Begitu dulu tambahan dari saya. Silakan. Iya, baik. Saya menghargai ya, itu iman. Tetapi sangat disayangkan saudara saya Pastor Ben tidak bisa mematahkan kesaksian Yesus tentang dirinya. Adapun 1 Timotius, cek. Ya ada bang, ada. Kedengeran, lanjut. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu esa. Kalau Allah itu esa berarti nggak ada lagi yang lain. Apatah lagi sudah dijelaskan Yesus juga esa. Berarti ada dua yang esa. Esa artinya berdiri sendiri pada kodratnya masing-masing. Sama seperti saya. Ya, saya adalah esa bagi anak-anak saya. Mereka tidak punya dua Bang Zuma. Begitu juga teman-teman apologet. Bang Zuma itu esa. Satu-satunya Bang Zuma adalah Bang Zuma. Tidak kemudian Bang Zuma itu berubah menjadi dua pribadi atau tiga pribadi. Esa dalam hal ini Yesus itu laksana saya adalah satu-satunya orang tua dari anak-anak saya. Itu yang dimaksud. Begitu juga Allah itu esa, satu-satunya Tuhan di atas di alam semesta ini. Tidak ada Tuhan yang lain. Esa Yesus juga sebagai manusia, dia esa. Dan esa juga Yesus yang menjadi pengantar Allah dan manusia. Kristus Yesus. Manusia Yesus itu adalah manusia yang esa. Tidak bisa ditambahkan unsur lain, tidak bisa ditambahkan pribadi lain. Karena sebagai manusia dia esa, dia berdiri sendiri kepada kodrat kemanusiaannya. Gak ada tambahan-tambahan bahwa dia ada di dalamnya ada roh lain, di dalamnya ada ilahi, di dalamnya ada tumbuhan, di dalamnya ada. Tidak bisa. Dia esa sebagai manusia, jangan dicampurkan dengan unsur lain. Gak boleh. Maka Allah esa berdiri sendiri, tidak ada campur kemanusiaan. Tidak ada unsur ciptaan di situ. Yang ada hanya unsur Khalik, pencipta. Dia esa. Yesus juga esa sebagai manusia. Jadi tidak boleh dicampurkan. Oh, dia ada unsur keilahian, dia ada unsur 100%. Tidak bisa, karena dia esa. Kalau dia bercampur antara unsur keilahian dan kemanusiaan, berarti dia bukan esa lagi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Pastor Ben. Kemudian tadi kita membaca ya, bagaimana kemudian dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Ketika berbicara Yesus dari Nazaret, berarti anak Maria, berarti manusia. Manusia Yesus ini diterangkan seorang manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Ini orang Israel paham. Makanya orang Israel itu menolak Yesus bukan menolak Tuhan, tetapi menolak Nabi, menolak Rasul. Kekuatan, mujizat, tanda-tanda yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu adalah kekuatan seorang Nabi, kekuatan seorang Rasul yang dipersenjatai oleh Allah. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Tetapi ternyata orang Israel melihat dia mampu menghidupkan orang mati, membuat kemudian badai menjadi tenang, membuat air menjadi anggur. Orang lihat itu. Ternyata yang disaksikan oleh orang-orang itu adalah tanda kenabian, tanda kerasulan Yesus, bukan tanda ketuhanan. Sementara saudara saya memaksakan itu adalah tanda ketuhanan. Oh, keliru. Makanya daripada kita kesana kemari membahas dan memberikan doktrin dan dogma terhadap Yesus, kembalikan aja kepada Yesus. Yesus, kau itu siapa?
Kok kamu punya pekerjaan yang sangat luar biasa? Kamu ini sebenarnya siapa sih? Jawab Yesus, aku bersaksi tentang diriku bahwa segala pekerjaan yang kamu lihat, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku untuk aku praktekkan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang yang kamu lihat. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa aku bukan anak haram, aku bukan anak zina, aku bukan anaknya pantera, aku bukan tukang sihir, tetapi aku adalah utusan Bapa yang ada di sorga. Makanya aku mampu melakukan itu. Permasalahannya sekarang, manusia yang punya kesaksian ini di tengah-tengah Bani Israel, begitu sampai di Roma, menjadi buyar semua. Kesaksiannya tentang mukjizatnya, kesaksiannya tentang kesaktiannya, itu berubah ketika sampai di meja orang-orang Roma. Karena dia ingin didudukkan sebagai pengganti dewa yang nuzul menjadi manusia. Ini yang perlu Pastor Eben pahami. Makanya orang-orang Yahudi tidak pernah menganggap Yesus itu, jangankan menganggap Tuhan, mereka tidak pernah mimpi untuk itu. Menganggap dia nabi, jangankan menganggap nabi, menganggap dia anak yang suci, lahir dari kesucian saja kagak. Apalagi menganggapnya Tuhan. Yotehepape. Jadi itu hanya ada di di dalam internalnya Pastor Ben. Tapi kita hargai, itu adalah iman saudara. Silakan. Oke, dalam nama Yesus Kristus ya. Teman-teman, aku tetap narasi dengan paten bahwa Tuhan itu Esa, satu saja. Bukan satu menjadi tiga. Una substantia tres personae discresi non separati ditolak. Karena itu menjadikan kekristenan itu bingung dipahami. Satu hakikat, tiga pribadi, tiga satu. Dapat dibedakan, nggak dapat dipisahkan. Itu babak belur. Ya, itu saya pertegas. Tuhan Kristen itu adalah Tuhannya Israel. Tuhannya Israel adalah Tuhannya Kristen, jelas. Terlepas Anda yakin, itu berpulang kepada Anda. Aku lebih meyakinkan bahwa Yesus mengakui dirinya Tuhan. Aku mau beritahu ini karena banyak dinarasikan oleh laiku si Juma ini. Aku berdoa biar kelak dia menjadi penginjil yang diurapi Tuhan, percaya sebagai Tuhan dan selamatnya. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Apa reaksinya nanti dari orang Israel ketika Yesus berkata aku dan Bapa, aku dan Yahweh Yod-Heh-Vav itu adalah Echad, satu saja. Ya, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Kenapa? Ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Siapa Bapaknya? Adalah rohnya dia. Aku perlihatkan nanti kepada Anda bahwa roh Bapaknya itu dengan tubuhnya Yesus tidak pernah berpisah. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya, jawab orang-orang Yahudi. Di sini 33 jelas ini. Jawab orang-orang Yahudi, itu bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Ini Hilul Hashem, penistaan kepada nama Allah. Makanya orang Israel katakan jangan menyebut nama Yod-Heh-Vav-He-mu sembarangan. Nggak boleh. Ya, oke. Jadi di sini terkonfirmasi jelas kalau ada di mana Yesus berkata dia adalah tidak cerita, ada drama di situ yang kita lihat, sebab dan akibat terjadi. Oke, aku cepat langsung ke Yohanes pasal yang ke-14. Ini adalah sebuah bantahan kepada penganut paham Tritunggal, ya tungtung ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan di mana Yesus mengaku dirinya Bapa. Betul. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6 mulai. Ya, dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh ya kan? Yesus itu hanya jalan kepada Bapa kan? Betul kan? Saya baca selanjutnya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Siapa yang dilihat murid-murid? Siapa yang dilihat Thomas? Siapa yang dilihat Filipus? Siapa yang dilihat ke-12 murid-muridnya itu? Ke-12 murid adalah Yesus. Ya, ayat yang ke-8 kata Filipus, ini saudara kami Muslim, Filipus ini mewakili Anda dan Tritung. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa reaksi Yesus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan
kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Ini aku maksud roh Bapa itu diam di dalam Yesus. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Masih kurang percaya? Dikasih ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa pekerjaan-pekerjaan itu? Itu yang aku ceritakan tadi. Dia lahir tanpa ayah, ya, tanpa hubungan biologis. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menjadikan air menjadi anggur, dia bisa memberi makan 5.000 orang, dan dia melakukan keajaiban-keajaiban yang spektakuler. Kalau dia bukan Tuhan yang berkenosis jadi manusia, walaupun di sini dia berkenosis mengosongkan dirinya, tidak dia bawa semua atribut itu. Di awal saya katakan tadi, ketika dia bawa semua atribut ke Yahweh-nya, ketuhanannya, bumi terbakar, rahim Maria apalagi. Jadi kehebatan Tuhan kami Kristen bukan hanya transenden, wow hebat luar biasa, tetapi Tuhan kami Kristen Israel, ya, dia bahkan sanggup mengosongkan dirinya. Iya, aku akui bahwa mayoritas Israel itu adalah menyalibkan Yesus. Mereka tidak percaya karena mereka menolak. Yang mereka harapkan Mesias itu adalah seperti Daud hadirnya, membebaskan penjajahan Romawi. Ya, tapi Yesus tidak, karena Yesus katakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, makanya dalam doa Bapa kami datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan mau adalah pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah arti kerajaan yang sesungguhnya, kebenaran. Makanya Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Tapi orang Israel menolak Yesus, Mesias mereka. Sehingga nanti di dalam Zakaria pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, di masa yang sangat sesak, di Great Tribulation, orang Israel akan mengalami suatu hantaman. Karena orang Israel ini kan sombong, angkuh di dalam kecerdasan, kepintaran mereka. Mereka merasa superior. Ya, kita harus akui. Bahkan handphone yang kita pakai adalah ciptaan mereka dan sebagainya. Tapi mereka sombong. Ya, soal pilihan mereka adalah kekasih Allah, tapi soal penolakan mereka adalah yang menghujat Allah. Ya, oke. Jadi saya mau katakan memang orang Israel mayoritas menolak Yesus. Tapi ingat, audien pertama Yesus adalah orang Israel. Audien pertama 12 rasul Yesus adalah orang Israel. Nanti mengalami multiplikasi 120 orang, 3.000 orang, menyebar ke seluruh dunia. Sampailah ke Kristenan. Itu arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sampailah ke Indonesia. Oke, begitu dulu. Laiku Juma, lanjut. Baik. Jadi sekiranya saudara saya ini, Pastor Ben, mau sedikit untuk melunakkan hatinya menerima kesaksian Yesus, maka Anda akan memahami aku dan Bapa adalah satu itu maksudnya apa. Yesus diberi pekerjaan. Hei Yesus, lakukan ini. Baik Tuhan. Yesus, perlihatkan ini. Baik Bapa. Yesus praktekkan di tengah-tengah mereka. Yes. Yesus itu satu dengan Bapa. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dia hanya perantara. Dalilnya ada. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan. Dia tidak pernah mangkir terhadap perintah. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Ya, satu dengan Bapa. Satu instruksi, satu komando. Aku melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Satu komando dia. Makanya ketika Anda mengatakan dia adalah bukti satu Tuhan, karena dia dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus dan Bapa itu satu? Kenapa Yesus mengaku demikian? Anda lihat dalam Yohanes 8 nomor 29. Dan ia yang telah mengutus aku dan Bapa yang telah mengutus aku. Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Coba, kenapa Allah meninggalkan Israel? Karena Israel melanggar perintah-perintah Bapa. Sehingga Bapa, meskipun dikatakan di dalam Al-Quran, Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian, tetapi karena Bani Israel ingkar tegar, Tuhan meninggalkan dia. Kenapa Yesus mati? Makanya Tuhan selalu bersatu dengan dia. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Ini jawabannya sudah sangat-sangat luar biasa ini. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Makanya Bapa dan aku satu. Kenapa dia tidak dibiarkan seorang diri? Kenapa?
Dijawab oleh Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan yang kepada Bapa yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesalehannya, dan karena ketaatannya, dan karena intimnya kepada Bapa, Yesus doanya telah didengarkan. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Ibrani 5 nomor 8, dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapa tidak membiarkan Yesus itu seorang diri. Maka Yesus mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu, aku dan Tuhanku adalah satu. Sebab Yesus memang taat dan soleh. Di dalam Yohanes 14:31 Anda coba lihat. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Jelas. Ini pengakuan Yesus, Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu. Maksudnya supaya Pastor Ben tahu. Ini maksudnya supaya Pastor Ben tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Karena itulah Tuhan selalu mengabulkan doa Yesus. Yohanes 11 nomor 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini pengakuan Yesus. Ini yang menjadi landasan pijakan yang harusnya menjadi acuan. Aku dan Bapa satu karena aku taat kepada apa yang diperintahkan. Aku mengatakan bukan dari diriku, yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Celakanya di sini, saudaraku, Pastor Ben, celakanya adalah ketika kita ada di penghujung kehidupan kita. Apa kata Yesus? Saya sebagai Muslim sih ya santai aja. Tapi sebagai seorang pastor, harusnya saudaraku ini memiliki kewaspadaan diri dari sejak sekarang. Apa kata Yesus dalam Yohanes 12:48? Barang siapa menolak aku. Nah coba, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Artinya apa? Poin-poin yang saya jelaskan kepada saudara terkait dengan Yohanes 14:31, kemudian Yohanes 8:29 dan seterusnya. Poin itu yang akan menjadi hakim. Dia tidak pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bahwa aku adalah Bapa itu, pencipta itu. Bukan, tapi aku dan Bapa adalah utusan yang taat kepada Bapa. Kalau Anda menuhankan dia, menganggap dia Tuhan, hati-hati, Anda akan dihakimi. Karena akan ditanya. Karena yang menjadi hakim kelak adalah segala firman yang telah Yesus ajarkan kepada Bani Israel sebelum dia naik ke surga. Bukan ucapan-ucapan Paulus dan teman-temannya terhadap Yesus, tapi ucapan Yesus sendiri akan menjadi hakim. Ketika ditanya, siapa yang mengajarkan kamu aku menyetarakan dengan Tuhan? Menganggap siapa yang mengajarkan kamu kemudian bahwa aku itu adalah Bapa itu sendiri? Di mana kau dapat ilmunya? Ini Anda akan ditanya, karena Yohanes 12:48, Yesus telah memberikan kunci keselamatan. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Saya belum pernah membaca, saya sudah 20 tahun belajar Bible, belum pernah membaca ada perkataan Yesus bahwa aku adalah Bapa itu sendiri, pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Itu nggak ada. Silakan, Pastor Ben. Oke, terima kasih ya kawan-kawan kondisi ya sejauh ini. Harusnya beginilah diskusi yang enak ya. Aku pernah bilang sama Juma, yakinkan aku jadi Islam. Aku pun punya ekspektasi terhadap beliau dan teman-teman Muslim di sini, karena itu adalah tugas kita menyiarkan agama kita. Pahami saja soal keyakinan dapat hidayah itu kan urusan Allah, urusan Tuhan. Soal dapat anugerah itu adalah urusan Tuhan Yesus, karena tidak seorang pun bisa mengaku Yesus Tuhannya kalau bukan Roh Kudus yang mengisapinya. Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi nggak usah ragu kawan-kawan. Harusnya begini. Ini adalah suatu diskusi yang cerdas. Perhatikan, saya mau jelaskan dengan sejelas-jelasnya, saya tegaskan ya. Saya mulai dengan di sini dengan antitesis dengan Juma mencoba meyakinkan Yesus bukan Bapa, tapi aku akan meyakinkan Yesus itu adalah Yod He Vav He yang dipanggil oleh orang Israel Bapaknya. Ya, Yod He Vav He itu Yod He Vav He, tetragrammaton itu dari pitograf, perlambangnya itu Yod, itu artinya lihat, tangan. Yod itu tangan, He itu lihat, Pap itu paku atau Waw itu paku, He itu adalah lihat paku, lihat tangan. Itu menjurus kepada Yesus.
Itu nubuatannya begitu cantik ya, ditulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 itu. Perhatikan, Yesus mengakui dirinya Bapa. Yohanes 8 ayat 24 tadi dikutip ayat 29 ya oleh Juma. Terima kasih. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, anihu, kamu akan mati dalam dosamu. Apa yang anihu, akulah dia itu. Maka Yesus kepada mereka, ayat 25-nya nih, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Kata Yesus, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku, siapa yang mengutus dia? Adalah rohnya itu mengutus tubuh, kenosisnya. Enggak masalah. Ya, itu yang kukatakan kepadamu, ayat 27. Di sini terkonfirmasi jelas Yesus itu adalah Bapa. Yesus sedang berbicara tentang Bapa. Siapa Bapa? Itu dirinya sendiri. Tadi jelas saya katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, 6 sampai yang ke-11 bercerita, aku adalah Bapa. Siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkan Bapa? Itu sudah sekian lama. Juma bilang 20 tahun belajar Bible. Hari ini kutunjukkan Yesus itu Bapa bagi mulaiku. Juma, kau harus percaya tuh. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus maksudnya berbicara kepada mereka tentang Bapa. Yesus sedang memperlihatkan bahwa dirinya adalah Bapa itu yang sedang berkenosis. Memang dia harus berkenosis. Kalau dia tidak berkenosis, itu lain cerita. Perhatikan, juru selamat itu haruslah Bapa itu, bukan yang lain. Di dalam Yesaya pasal yang ke-69, Yesaya 69, ya, saya baca mulai ayat yang tadi karena disinggung tentang utusan, mulai ayat 9, Yesaya 63 ayat 9 dan 16. Ya, perhatikan, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan. Ini banyak disinggung oleh si Juma tadi. Yesus itu hanya utusan, hanya utusan. Di sini jelaskan, utusan itu tidak harus yang pertama mengutus orang kedua. Tidak. Dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Siapa? Allah berkenosis. Karena manusia mustahil menggapai Allah, harus Allah yang datang berinisiatif menjadi manusia. Dia yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Siapa dia ini? Juru selamat ini. Ada lihat di ayat yang ke-16 yang dikatakan begini oleh Juma dan teman-temanku muslim yang ada dan teman-teman Kristen yang ada di bawah. Perhatikan, juru selamat Israel itu mereka sebut Bapa. Bukankah engkau Bapa kami? Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Iot he Vav he. Engkau sendiri Bapa kami. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Persis arti Yesus itu penebus, juru selamat sejak dahulu kala. Jadi orang Israel itu mengetahui bahwa juru selamat mereka itu, Mesias mereka itu adalah Bapa. Ini yang disangkal teolog-teolog Yunani, teolog Romawi, bahwa Yesus itu bukan Bapa. Yesus katakan aku dan Bapa satu, ehad. Sebabnya pengertian ehad itu adalah satu. Satu saja, tidak satu menjadi dua. Ya, secara personality, person, ya Juma itu hanya satu, Juma di dunia ini. Tetapi kan kita Yesaya 9 ayat 5 PSBN, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra ini kan Tuhan Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mundur ke data nomor 3-nya, Bu. Baca tuh. Siapa yang pernah mempraktekkan menyelamatkan Yerusalem sama seperti Gedeon menyelamatkan Yerusalem dari serangan tentara Midian. Jadi jangan ngadi-ngadi ngambil kitabnya orang. Lanjut, Pastor Ben. Ya, begitu loh. Laiku Jumah. Lanjut. Udah ada sejam kita ya, belum? Oke, baik. Jadi gini, satu hal yang perlu dipahami, tolong dikunci, Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan, dalam keadaan seperti apapun, bukan duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oh, betul, Yesus datang, Tuhan itu sendiri. Tunggu dulu. Satu, Yesus mengaku utusan. Tuhan mengatakan bukan utusan, tapi aku sendiri. Makanya Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus sebagai perantara, yang melakukan mujizat adalah Allah melalui perantara Yesus. Aku sendiri.
Tetapi aku tidak akan mungkin masuk ke dalam alam ciptaan karena aku pencipta. Maka Yesus datang mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku datang dengan kesaktianku, aku datang dengan mukjizatku, aku mampu membuat dunia ini menjadi bubur sekalipun. Semua itu dilakukan oleh Bapa yang mengutus aku melalui aku. Tidak ada yang lain, bukan dutaku, bukan utusanku. Berarti bukan Yesus, bukan duta, bukan Yesus, bukan Anak Maria. Dia sendiri mengatakan itu. Segala kesesakan mereka, Bani Israel, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Lalu kemudian teman-teman Kristen muncul, oh itu Yesus sendiri. Tidak, tanya kepada Yesus, benarkah kamu itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri, Yotapa itu sendiri? Apa yang dikatakan? Ada kesaksianku. Apakah matamu buta? Al-Quran mengatakan itu. Summum bukmun umyung fahum la yarjun. Mereka telah membaca, mereka telah melihat, mereka telah memahami, tetapi mereka menolak. Ini nih, jelas sekali. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan bahwasanya barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jelas sekali Yesus mengatakan dalam kitab saudara, buka Bible hari ini 6. Ya, di data 36 atau 46 dikatakan begini. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Apakah pembunuh Yesus, tentara-tentara Romawi yang tidak bersunat ini pernah melihat Bapa? Yang membunuh Yesus ini pernah melihat Bapa? Dia yang menampar Yesus ini telah menampar Bapa? Dia yang meludahi Yesus ini telah meludahi Bapa? Tidak mungkin seperti itu. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, wajahnya, rupanya, mukanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah tentara Romawi tidak melihat muka wajah Yesus? Lihat. Berarti Yesus yang dilihat ini bukan Bapa, karena Bapa nggak bisa dilihat. Ketika dikatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, itu keheranan Yesus kepada muridnya. Kenapa? Bukankah telah kuajarkan kepadamu, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu nggak bisa didengar, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kok kamu minta ditunjukkan Tuhan itu? Bahlul kamu ini. Barang siapa yang melihat aku, sesungguhnya dia telah melihat Bapa. Karena apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku katakan, itu adalah perkataan dan pekerjaan Tuhan Bapa. Jadi kalau kamu mau melihat Bapa itu, lihat aja aku. Aku ini duta, aku ini utusan. Apa yang kukatakan itulah firman-Nya. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi saudara Pastor Ben, bolehlah ya, saya menganggap ini adalah pemahaman saudara sebagai seorang Kristen. Saya menghargai itu. Tetapi satu hal oleh-oleh dari saya. Kalau ketika Anda mengatakan roh yang ada di dalam diri Yesus menandakan Dia punya unsur keilahian, baca Yohanes 3 nomor 33. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya kepada mereka dengan tidak terbatas. Ada berapa yang kita kenal oleh Islam dan Kristen sebagai utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan? Abraham, Musa, Daud, Salomo, Daniel, Yesaya, Yeremia, Saul, Yesus, dan seterusnya. Apa kata Tuhan? Apa kata Yesus dalam Yohanes 3 nomor 34? Siapa yang diutus oleh Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada Dia yang menyampaikan firman. Berarti bukan hanya Yesus yang penuh dengan roh Allah, bukan hanya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Semua yang diberikan perintah untuk menyampaikan firman penuh dengan roh Allah, bukan hanya Yesus. Jadi saya kira saudara saya, memang ini berat. Ini memang berat. Kenyataan yang ada di dalam Bible dengan kenyataan yang ada dalam iman Anda memang bertolak belakang. Sekarang saatnya Anda renungkan. Silakan.
Oke, terima kasih Le Juma. Ya memang harus yakinkan saya. Saya harus meyakinkan Anda. Itu sama-sama berat kita, brother. Ya, kita memohon kemurahan Tuhan. Ya Allah dan Yesus ya. Kalau kami Tuhan kami namanya Yesus ya. Itu jelas Yud He Vav He Yasa. Ya, oke. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Yud He Vav He. Tetapi anak tunggal, siapa ini adalah gelar dia yang berkenosis itu, yang jadi manusia, yang ada di pangkuan Bapa. Ini adalah bahasa alegoris ya, seperti pangkuan Abraham. Bukan semua orang percaya dipangku oleh Abraham. Dialah yang menyatakannya, dinyatakan, diperlihatkan. Allah yang transenden, yang tidak terlihat itu diperlihatkan, dia imanen. Makanya dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apakah hanya sebatas utusan? Apakah hanya sebatas wayang? Ya, lalu Tuhan itu seperti dalaknya Yud He Vav He. Oh, no, tidak. Tuhan kekristenan itu sudah isoril. Bukan lagi suatu konsep, bukanlah sesuatu khayalan, tidak. Itu adalah Tuhan yang dibangun narasi oleh Yunani. Kekristenan itu Tuhan yang pernah menjadi manusia, yang pernah bisa diraba, yang punya saudara, yang pernah makan ikan goreng, yang pernah menangis, yang pernah sedih. Memang dia hadir. Saya beritahu 3 poin penting kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia. Yang pertama adalah karya penyelamatan. Ya, Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 6 ayat 23, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Artinya manusia hanya bisa selamat oleh karena kasih karunia, anugerah. Di dalam Islam itu yang dikatakan itu tadi apa yang saya berulang-ulang itu apa itu hidayah ya. Anugerah, oleh karena anugerah saja maka dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu. Maka dikatakan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, kebenaran, kesalehan, amal, kesalehan kita adalah seperti kain lara, kain kotor. Kita tidak ada seorang manusia pun yang benar di muka bumi ini, dan karenanya tidak mungkin manusia itu bisa selamat dengan caranya sendiri. Sebabnya Allah itu perlu berinisiatif. Yang pernah di Taman Eden, manusia itu harmonis, relasi, bisa bertatap muka dengan Tuhan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Adam, di manakah engkau? Itu suatu bahasa yang sangat akrab, yang sangat begitu indah. Itu yang hilang, brother, karena dosa itu. Dalam Kejadian 2 ayat 17, sekali kau makan buah mati. Ini yang mustahil bagi Yod He Vav He. Allah sejati itu, Tuhan sejati menjadi manusia, buat saya very gampang, very mungkin. Buat dia tidak ada yang sulit. Bagi dia, sahabatku, sebabnya saya beritahu kita yang ada di sini bahwa Tuhan Kristen haruslah Tuhan Israel yang menjadi manusia itu. Oke, saya sampaikan ayat yang lain. Tadi berkali-kali aku katakan kepada Le Juma ini bahwa Yesus itu adalah Bapa itu. Saya tunjukkan ayat-ayat dalam Yohanes 14 6 sampai 11. Ya, ini aku berikan ayat-ayat yang lain di dalam Yohanes pasal yang ke-16:32. Perhatikan 16:32 dikatakan begini. Yesus dengan rohnya itu yang disebut Bapa itu nggak pernah berpisah, selalu bersama. Yohanes 16:32. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, kata Yesus. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Siapa itu Bapa? Adalah rohnya dia itu yang transcendent, omnipresent itu selalu hadir mendampingi dia. Oke, sekarang pertanyaannya tadi disinggung, ketika Yesus mati, apakah Bapa itu ikut mati? Iya, tubuh Bapa yang menjadi manusia itu ikut mati, tetapi rohnya itu immortality. Roh kita ini tidak akan pernah bisa mati. Ketika Yesus disalib, apakah Bapa itu disalib? Iya, tubuh yang berkenosis itu yang disalibkan. Ya, tetapi roh itu tidak mungkin bisa disalibkan. Segampang itu menjelaskan. Ini yang ditolak oleh tung Tritunggal dan saudara kami musik. Tidak, mudah sekali. Dia Israel menjadi seperti manusia, seperti kita. Kenapa saya pakai diksi seperti kalau disebut benar-benar dia menjadi manusia, haruslah hubungan biologis pria dan wanita, sel telur dan sperma itu yang harus menjadikan zigot dan jadilah manusia. Ini tidak. Lalu yang kedua, bahwa ketika dia mati, dia bangkit, tubuh itu juga yang bangkit dari kematian itu.
Ya, jadi Yesus dengan Bapa yang dia sebut itu tidak pernah terpisah dengan dia. Kamu meninggalkan aku seorang, tetapi Bapa itu tidak pernah meninggalkan aku. Siapa dia Bapa itu? Bapa itu yang transenden, itu memenuhi surga, bumi dan bawah bumi. Itu ada di dalam tubuh Yesus itu sendiri, tidak pernah meninggalkan tubuh itu. Aku tidak ngarang. Ini adalah kata Alkitab katakan. Begitulah aku jumpa. Lanjut, silakan. Oke, baik. Jadi sangat menarik. Cuman ada yang terputus di sana, Bang. Silakan. Ketika saudara mengatakan jasadnya yang mati, rohnya tidak. Padahal sesederhana memahami, jasad tidak mungkin berbicara. Tubuh kemanusiaan itu tidak akan mungkin berbicara tanpa ada unsur roh di dalamnya. Jadi yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, roh yang ada di dalam diri Yesus, digerakkan oleh mulut yang adalah daging. Ya, kepada Tuhanku yang ada di surga. Yang berbicara itu siapa? Roh yang ada di dalam diri Yesus. Yang ketakutan ketika didatangi oleh malaikat bukan jasadnya Yesus, tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus. Bagaimana bisa mendeteksi bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu ketakutan? Lihat jasadnya, kalau dia pucat, gemeteran, keringatnya keluar keringat dingin, berarti roh yang ada dikandung dalam tubuhnya dalam keadaan ketakutan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Bapak ketakutan? Anda ingin mengatakan bahwa kemudian Bapak ini lapar, Bapak ini takut, dan was-was dan seterusnya? Itu tidak mungkin. Oleh karena itulah kemudian di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Kalau Anda mengambil data ini secara akurat, yang tak nampak itulah Tuhan itu. Oh, Yesus nampak, ya itu jasadnya, Bung, tapi rohnya tidak. Apakah Anda tidak melihat di dalam kitab saudara bagaimana apa yang terjadi, indikasi apa yang kemudian terjadi pada diri Yesus ketika dia nampak ketakutan? Yesus rohnya yang ketakutan itu. Ketika kemudian dia tidur, rohnya yang tidur itu. Makanya ketika orang tertidur lelap, tidak pernah mikir dan tidak bisa melihat. Kenapa dia tidak bisa melihat? Karena rohnya juga tidur. Coba Anda lihat orang yang nyenyak tidurnya, matanya melotot. Anda buka matanya, Anda sentuh, Anda goyangkan tangannya, tangan Anda ke biji matanya, tidak akan berkedip. Kenapa? Karena rohnya pun tertidur. Yesus tertidur, rohnya tertidur. Apakah mungkin pencipta langit dan bumi yang Anda sebut Bapa tertidur? Gak mungkin. Belum pernah ada terjadi kebakaran, diberitakan selamat pagi telah terjadi pasar sentral di Surabaya, 5 mayat melarikan diri. Nggak mungkin mayat melarikan diri. Kenapa? Sudah tidak ada unsur roh di dalamnya. Nggak akan mungkin takut. Atau ada berita, ada orang lari dari pemakaman karena jasadnya takut dikuburkan. Nggak mungkin. Kenapa? Pada dirinya sudah nggak ada roh. Jadi yang takut pada Yesus itu adalah roh, bukan jasadnya. Maka gugur kalau Yesus itu Anda katakan rohnya adalah roh Bapa, tidak pernah dipisahkan. Saya kasih data kepada saudara saya yang saya kasihi. Anda mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia. Yang menyelamatkan itu adalah apa tadi? Anugerah. Itu adalah hidayah. Bung, hidayah bukan hidayah tok. Yang disebut hidayah, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Tapi bukan cuma sebatas itu, diri kepada perintah-perintahnya. Begitu juga orang yang mendapatkan kasih anugerah, kasih keselamatan. Begitu mereka mengakui Yesus adalah utusan Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, maka mereka tunduk berserah diri kepada perintah-perintah yang Yesus lakukan. Yang perintah Yesus katakan. Apa perintah Yesus? Taatlah kepada Bapa, sembahlah kepada Bapa, jangan kepada yang lain. Terima aku sebagai utusannya. Itu baru dibilang kasih karunia. Nah, sementara di dalam Yehezkiel, Mazmur, bahkan dalam Matius, Yohanes diterangkan dengan jelas manusia kelak akan dihakimi, akan diganjar sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi bukan hanya mengatakan, oh aku sudah dapat hidayah, duduk tenang lalu menyanyi. Na 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 na, karena sudah dapat hidayah, karena sudah dapat kasih karunia, nyanyi-nyanyi terus. Tidak. Kita harus menumbuhkan iman kita dengan tindakan dan perbuatan. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui utusannya, itu yang kita lakukan. Karena kenapa?
Penggarisan sangat jelas, koridornya ada. Orang diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Kalau kita memahami Yesus itu adalah utusan Tuhan, lakukan perintahnya seperti apa. Makanya di Al-Quran dikatakan, fattaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan taatilah aku. Aku perintahkan kamu pelihara sahabat, lakukan. Aku perintahkan kau sembah kepada Bapa saja, lakukan. Aku perintahkan jangan kau hilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lakukan. Barulah kemudian orang itu mendapat kasih karunia, karena telah mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan utusan Tuhan. Demikian saudaraku Pastor Ben. Silakan Pastor Ben. Iya, terima kasih sahabatku. Aku lucu tadi ketika Anda bernyanyi, ya Tuhan Yesus tidak berubah. Harusnya itu yang Anda nyanyikan. Itu coba anggap aja guyonan aja. Ya begini kawan. Jadi Anda tadi berkomentar bahwa roh itu yang capek, roh itu yang sedih, roh itu yang apa tadi istilah-istilah Anda. Belum pernah ku temukan ada roh bisa mengalami tertidur, bisa mengalami. Aku pikir nanti aku mau belajar sama Lei Juma tentang itu. Aku jadi tadi agak sedikit gimana itu. Yang tertidur itu adalah tubuh fisik kita, brother, karena kita capek, letih, lesu, mungkin sedih, bisa mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan ini, kan begitu. Ya, jadi kawan-kawanku, jadi memang bagaimanapun kami harus kontra ya. Kalau tidak ya saya sudah harus jadi Islam, ya cuma harus jadi Kristen kan begitu. Ya sejauh ini saya lihat diskusinya sangat elok ya, sangat bagus sekali, nggak ada hujat sama sekali ya. Terima kasih Leko Juma, Anda itu benar seorang apologet Islam yang sangat cerdas ya teman-teman. Ya saya hanya menjawab dari keimanan ya, keimanan yang bisa saya sajikan saat ini, bahwa Yesus itu adalah kenosis daripada Yod He Vav He yang jadi manusia. Jelas sekali tadi saya kasihkan data-data, puluhan bahkan mungkin ratusan itu data-data yang kami keluarkan, data dari Juma dan saya itu, dan saya melihat di sini ya jelas sekali ada sebuah perbedaan yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan ya, bahwa saya terus berkesimpulan di dalam narasi saya terakhir ini mungkin ini ya Lek Jumaya udah hampir 1 jam kita ya kita ngobrol begini. Bagus sekali. Ya, saya rasa ini adalah closing statement saya ya buat teman-temanku ya, kasih sayang saya buat semua teman-teman saya Muslim. Ya, saya sebagai pastor, sebagai penggembala, saya sampaikan kebenaran bahwa Tuhan Yesus dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan begini, Filipi pasal 2, kalau dia hanya sebatas utusan, kenapa dia harus disembah? Dikatakan begini mulai ayat yang ke-10, nggak apa-apa ya 9, ini banyak orang bilang kontradiksi. Filipi 2 ayat 9, 10, 11 dikatakan itulah sebabnya Yod Elohim yang sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama ini paralel di mana nanti nama Yesus itu diberikan Bapa itu kepadanya. Bapa itu siapa? Adalah rohnya dia itu ya, supaya di ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yesus disembah di sini kawan-kawan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Saya memohon jangan bilang ini adalah tulisan Paulus, jangan, tetapi jelas dikatakan dalam kitab nanti Wahyu juga jelas sekali bahwa Yesus itu disembah di dalam Wahyu pasal yang ke-19, di Wahyu pasal yang lain-lainnya. Saudara-saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa Yesus itu sendiri adalah nama Bapa itu sendiri yang diberikan kepadanya. Yohanes pasal 17, sebabnya saya katakan nama Tuhan kami Yod He Vav He Yasa, Yod He Vav He Yosua, itu adalah nama dia ya. Aku telah menyatakan namamu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6 kepada semua orang. Nama siapa maksudnya? Nama Bapa itu yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 11 dan 12 langsung lompat. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, di mana sebentar lagi tubuh kenosisnya itu akan kembali kepada eksistensinya. Makanya dia pernah katakan kepada perempuan, hei perempuan, jangan pegang aku belum kembali kepada Bapa dan Bapamu. Dia segera akan menyelesaikan purna waktu kenosisnya selama 33,5 tahun di bumi, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapakku yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Nama siapa? Nama Bapaknya dia itu. Bapaknya
itu siapa? Rohnya dia yang diam di dalam 7 sampai 11 tadi saya sudah sajikan tuh. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat yang ke-12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Nama siapa? Nama Bapa itu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dapat mereka yang tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa Judas Iskariot, supaya genaplah yang terus dalam kitab suci. Perhatikan kawan, ini jelas sekali bahwa Yesus itu adalah nama daripada Yod-Heh-Vav-He, itu nama Bapa itu. Kalau Yesus itu sendiri di dalamnya ada roh Bapa itu, bagaimana mungkin Yesus itu bukan Bapa itu sendiri? Itu irasional. Pastor Ben tentulah roh Pastor Ben yang ada di dalam, yang tidak mungkin rohnya Hitler, rohnya si Tertullianus, tidak. Yang ada di dalam diri Pastor Ben ini adalah roh daripada Pastor Ben. Makanya saya sering bernarasi di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah Hologos, sang firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di ayat yang keempat dikatakan firman ini sudah menjadi manusia. Perkataan Bapa Yod-Heh-Vav itu menjadi manusia. Ketika Ahok dituduh menista saudara kita Muslim dengan Al-Maidah 51, Ahok ngomong salah. Apakah cuma perkataan Ahok yang dipenjara? Tidak. Suara Ahok itu adalah bagian integral dari keseluruhan Ahok. Jadi Yesus di sini, sahabatku Juma dan teman-teman Muslim di sini, adalah suara Bapa itu sendiri yang datang berkenosis menjadi manusia. Bagaimana mungkin aku ngomong dengan Juma, bukan suara Juma yang aku ajak ngomong bicara, tetapi rohnya yang lain, suara yang lain. Maksud saya kan lucu. Jadi Pastor Ben bersuara, yang ngomong sama Juma dengan suara Juma sendiri, bukan suara yang lain. Jadi Yesus di pengakhir daripada diskusi kita yang sangat mendidik ini, yang sangat harmonis dan enak sekali ini, Yesus adalah suara Bapa, suara Yod-Heh-Vav-He yang menjadi manusia, datang ke bumi selama 33,5 tahun di bumi. Walaupun dia menjadi kenosis, bukan berarti Bapa itu bisu, tidak. Karena Tuhan, eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan itu adalah omnipresent, transcendent. Kalau di dalam istilah teologi dikatakan dia El Shaddai, El Gibor, dia maha kuasa. Jangankan jadi manusia, sahabatku, Tuhan itu untuk menyelamatkan yang paling dicintainya, ya mungkin saja dia bisa menjadi hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu teman-temanku, ini mungkin akhir daripada saya memberitahu kepada Anda, firman Tuhan katakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Yesus. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Siapa Bapa? Dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Inilah akhir daripada closing statement saya, kawan. Maafkan saya kalau Pastor Ben ada kata-kata yang salah menyinggung saudaraku Muslim. Aku mengasihi saudara semua di dalam keimananku sebagai Kristen. Silakan. Juma. Baik, terima kasih saudaraku ya, Pastor Ben. Begitu kuat berargumen terkait dengan ketuhanan Yesus. Terima kasih. Saya hanya tergelitik dengan closingnya yang mengatakan Yesus itu adalah nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Tidak ada di kolong langit pun yang diberikan nama itu. Padahal Yosua itu adalah nama asli dalam bahasa Ibrani, ya. Iso dalam bahasa Aramaik. Nah, kata Yosua ini itu sudah lebih dulu diberikan kepada penerus Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yosua bin Nun. Itu satu, gugur situ ya. Kemudian yang kedua, saudara saya mengatakan roh dalam Pastor Ben itu adalah roh dari Pastor Ben. Oke, berarti dengan kata lain, roh yang ada pada diri manusia Yesus adalah roh manusia Yesus, bukan roh lain. Bukan roh lain. Begitu ya, kawan. Jadi roh Yesus adalah roh Bapa itu sendiri. Itu penggiringan Anda. Ya. Lanjut. Analogi saudara saya, roh yang ada di dalam Pastor Eben itu sudah pasti roh Pastor Eben, bukan roh dari. Narasi saya di awal, bahwa rohnya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu jelas Yohanes 14 ayat 6 sampai 11 aku narasikan itu. Lanjut. Iya.
Oke, saudara mengatakan roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh Anda. Iya, Berat, betul, itu rohku. berarti roh yang ada pada diri Yesus yang manusia ini adalah roh manusia Yesus. Ya, Makanya silakan, dikatakan, kalau demikian yang Anda pahami, iya, lanjut. makanya dikatakan di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa memiliki hidupnya sendiri dan Yesus diberikan juga hidupnya dalam dirinya sendiri. Jadi masing-masing punya roh. Tadi juga dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka pada diri mereka itu adalah roh Tuhan. Lalu kemudian saudara mengatakan suara saudara Pastor Ben adalah Pastor Ben. Itu keliru. Suara Ahok adalah Ahok. Itu keliru. Suara Ahok bukan Ahok. Tapi itu suara bagian integral dari keseluruhan Ahok. Begitu kawan, lanjut. Tapi suara itu adalah bersumber dari pelaku. Siapa yang melakukan itu? Ya pelaku. Dengan cara apa dia melakukan itu? Cara dia bersuara. Suara itu keluar dari Ahok. Maka dia harus bertanggung jawab. Karena dia mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Tetapi sesuatu yang keluar dari dirinya itu bukan Ahok. Makanya ketika suara itu ditangkap, diambil, diselidiki, bukan suara itu yang dia dipenjara. Kenapa bukan suara itu aja yang dipenjara? Itulah bukti bahwa suara dengan Ahok itu berbeda. Tapi sumber suara itu adalah Ahok. Maka yang mempertanggungjawabkan kelakuan itu yang melakukan itu. Andai saja suara itu adalah Ahok, suara aja yang dipenjara, biarkan Ahok keluar bebas. Tapi karena suara beda dengan Ahok, maka yang menjadi sumber yang harus dipenjara. Nah, sama ketika kemudian Yesus datang menyuarakan Tuhan, maka yang Tuhan itu adalah Bapa, Yesus hanya suara. Yesus hanya penyampai firman. Dia bukan Tuhan itu sendiri. Maka yang harus dituhankan adalah Sang Bapa. Makanya dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka utusan ini menyampaikan jalur rambu-rambu menuju kepada tujuan. Aku hanya jalan menuju kepada tujuan. Aku bukan tujuan. Tujuan itu Bapa, aku hanya jalan. Saya kira begitu, saudara. Pastor Ben, terima kasih atas dialog yang sangat baik ini. Luar biasa, kau luar biasa, ya. Saudaraku mempertahankan agama, saya juga mempertahankan agama. Jadi masing-masing biarkan edukasi ini. Yang aku dapat dari Anda, banyak aku dapat ya. Ya, terima kasih. Demikian juga saya. Itu aku host, terima kasih banyak, kondusif banget ya diskusi. Harusnya diskusi yang kita bangun begini di mana-mana. Ya memang kita harus berbeda kawan. Kita harus berbeda, jangan sama. Siap. Kalau sama berbeda. Kalau sama itu kita udah semua jadi Kristen, semua jadi Islam ya. Oke, sip. Ya. Sebentar dulu dong, Bro Erben. Iya. Iya. Bukan Erben, Pastor Ben. Ya, Eben, sorry ya. Ben. Pastor Ben. Iya. Aku mau klarifikasi nih satu aja gitu ya. Siap. Sebenarnya anaknya Bunda Maria itu Bapak atau Yesus? Bapak. Oh, Bapak. Iya. Artinya yang menciptakan Bunda Maria juga anaknya Bunda Maria gitu? Iya, Bapak itu yang menciptakan semuanya. Dia hanya memakai tubuh ciptaannya. Iya itu dan tadi. Yesus itu yang adalah Bapa, adalah menciptakan segala sesuatu. Iya, paham. Jadi kalau Yesus itu adalah Bapa, artinya Yesus menciptakan Bunda Maria. Kemudian setelah Bunda Maria jadi, Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan dia. Bapak itu juga kan gitu. Iya. Sederhananya kan. Konsisten. Iya, saya konsisten di situ kan. Saya nggak mau seperti Tritunggal. Ya, memang saya. Ya. Terus sekarang ini yang di surga itu adalah Bapa atau Yesus, anaknya Bunda Maria. Karena masih punya fisik. Yesus itu Bapa kawan. Iya. Bapa itu Yesus. Iya. Artinya yang Anda tuhankan itu anaknya Bunda Maria. Iya, kenosisnya dia yang menjadi manusia dilahirkan oleh Maria. Iya. Oke. Konsisten saya itu kawan. Konsisten bro. Ya. Thank you brother. Ya, thank you brotherku. Shalom. Terima kasih. Aduh mantap. Terima kasih Pastor Ben. Ya, terima kasih Alif sahabatku. Ya. Demikian teman-teman. Semua demikianlah tadi diskusi Bang Juma dan teman yang lain masalah Pastor Ben dengan Zulkifli Mabas. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bagaimana teman PS Ben ini menjelaskan bagaimana konsep oneness. Jadi menjelaskan tadi itu di luar dari konsep Tritunggal. Jadi penjelasannya oneness gitu teman-teman ya. Jesus only. Jesus only.
Iya. Jadi Bapa itu Yesus, Yesus itu adalah Bapa dan semua Yesus gitu. Mantap itu kawan. Menurut penilaian kami, Anda lebih jujur, lebih mudah menjelaskan dibanding Tritunggal. Kira-kira begitu. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.